Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kita sebagai negara Indonesia tentunya sudah mempelajari pendidikan Pancasila semenjak dari pendidikan dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Materi apa sajakah yang sudah Anda pahami? Apa yang Anda pahami dari nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan Pancasila? Apakah Anda sudah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban yang dikemukakan tentu saja akan sangat beragam satu sama lain karena pemahaman masing-masing orang tidaklah sama. Tetapi, apakah jawaban itu sudah sangat tepat atau malah sebaliknya menimbulkan konflik pemahaman yang berakibat adanya adu argumentasi berakhir dengan kebingungan? Hal ini yang menjadi dasar atas perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum di tingkat siswa atau perguruan tinggi. Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara dalam suatu sistem nilai-nilai yang digunakan bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak dahulu, nilai-nilai pandangan hidup bangsa bisa dicontohkan seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat bangsa Indonesia jauh sebelum dirumuskannya Pancasila. Sebagai contoh, mempercayai dengan adanya Tuhan dengan adanya toleransi antara pemeluk kepercayaan yang berbeda, saling menghargai walaupun berbeda keyakinan atau agama. Selain itu, gotong royong masyarakat Indonesia selalu melakukan kerjasama dalam berbagai hal untuk kepentingan bersama. Hal inilah yang dikatakan gotong royong sebagai contoh pembangunan jembatan di desa yang dikerjakan bersama-sama dengan saling bahu-membahu sehingga jembatan yang mereka kerjakan nantinya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat bersama, seperti dilalui pejalan kaki atau kendaraan. Musyawarah selalu menjadi jalan utama bagi mereka dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kata mufakat atau setuju dalam mengambil tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi. Solidaritas dan kesetiakawanan sosial dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dapat kita lihat aksi gotong royong yang sedang dilakukan oleh masyarakat dalam pembuatan jembatan inilah salah satu pengamanan nilai yang terkandung dalam poin-poin di atas. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara Indonesia seringkali tidak dapat terselesaikan dengan tuntas dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang sudah mulai terkikis. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga Indonesia sudah mulai tidak begitu diindahkan. Hal ini dapat dikemukakan karena timbulnya berbagai permasalahan seiring dengan perjalanan waktu. Masalah-masalah inilah yang bisa dijadikan alasan pentingnya pendidikan Pancasila di masyarakat, di sekolah maupun di perguruan tinggi. Masalah kesadaran membayar pajak, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan, dan masalah terorisme. Pengertian Pancasila sebagai konsep dasar negara adalah
Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Bisa dibilang konsep atau ideologi Pancasila adalah sebuah visi atau arah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Dan paling hebatnya lagi, Pancasila adalah sarana strategis yang menjadi alat pemersatu bangsa. Kita harus mempelajari dan paham mengenai Pancasila sebagai konsep dasar negara. Kita harus memahami urgensi dalam hal-hal yang telah ditegakkan tadi, tak lain dan tak bukan untuk keberlangsungan hidup di kemudian hari, dan pastinya tak hanya untuk diri sendiri, namun menyangkut hajat hidup orang banyak. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditunjukkan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan memegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu kampus swasta di Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi. Universitas ini terletak di Jalan Walter Mongisidi, lingkungan Dua Bahu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Silahkan klik link di bawah ini untuk informasi pendaftarannya.